Hantaman krisis energi dunia yang terjadi saat ini kini jadi momok yang lebih mengerikan dari COVID-19. Krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negeri tetangga ya, Singapura, yang kini ternyata sejumlah perusahaan pengecer listrik di negeri itu tak hanya India dan negara di Eropa yang alami krisis energi. Krisis energi di Singapura juga tak main-main. Salah satu pengecer listrik independen terbesar di negara tersebut. Pemirsa, krisis energi semakin menjadi ancaman global. Setelah China, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa, krisis energi global kini merambah Singapura. Sejumlah perusahaan pengecer listrik di Singapura mulai bertumbangan. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga. Tapi kita diuntungkan karena harga komoditas naik. Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit, yang memiliki batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, atau yang memiliki tembaga, semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas itu pasti akan merangkak naik. Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan, ini tidak. Krisis energi sedang melanda berbagai negara di dunia. Salah satu faktornya yaitu pemulihan ekonomi, namun tak dibarengi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Krisis energi yang dialami oleh negara-negara di dunia pun menyebabkan krisis listrik akibat permasalahan sistem rantai pasok global. Sebelumnya sempat diberitakan, akibat krisis energi ini, harga minyak mentah dunia pun terus melonjak cukup tajam. Harga minyak mentah global acuan Amerika Serikat, West Texas Intermediate atau WTI, bahkan telah menembus level $80 Amerika Serikat per barrel. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, harga minyak mentah WTI telah menguat hampir 100%. Ini menjadi kali pertama harga minyak di Amerika Serikat berada di atas $80 Amerika Serikat per barrel, yaitu sejak 31 Oktober 2014. Hingga terjadi panik buying tentang bahan bakar minyak tersebut. Warga Amerika Serikat pun berbondong-bondong memborong bensin ini, yaitu untuk stok bahan bakar kendaraannya. Dan dampaknya pun harga bensin di seluruh pelosok Amerika akhirnya pun ikut turut menguat cukup tajam. Berdasarkan data American Automobile Association atau AAA, rata-rata harga bensin di Amerika Serikat naik sebesar 7%, yaitu pada Senin 18 Oktober 2021 kemarin, menjadi sekitar $3,27 Amerika Serikat per liternya, atau sekitar Rp46.000 dalam per liternya. Harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan, sebab masih terus berlangsung di berbagai negara. Keadaan di Amerika begitu sangat mengerikan. Banyak pabrik yang tutup karena tidak bisa beroperasional. Secara otomatis, banyak pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu. Ekonomi Amerika pun terpuruk akibat krisis energi ini. Andai ini melanda di Indonesia, sudah tentu Jokowi yang akan disalahkan. Dan bukan hanya di Amerika Serikat saja yang mengalami hal ini saat ini. Inggris, China, India, dan semua negara-negara di Uni Eropa. Kabar terbaru yang berhasil dihimpun, krisis akan energi ini mulai juga menjangkit di Singapura. Sejumlah perusahaan penyedia listrik di negara tetangga Indonesia itu kini bertumbangan, dan salah satunya yaitu pengecer listrik independen terbesar. Dua di antaranya, Om Energy dan iSwitch. Perusahaan tersebut telah menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak. Om Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, yaitu sebuah perusahaan listrik milik negara di Singapura pada bulan Oktober. Sementara itu, iSwitch Energy, salah satu pengecer listrik independen terbesar di Singapura, pada situs websitenya mengatakan
bahwa mereka akan menghentikan operasi retail listriknya, yaitu pada 11 November 2021. Permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya pun terjadi di Singapura, dengan permintaan tertinggi yaitu sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober 2021. Namun sayangnya, permintaan ini tidak didukung oleh pasokan energi untuk pembangkit listrik yang memadai, sehingga harga listrik pun membumbung tinggi menjadi sangat mahal. Untuk diketahui, Singapura begitu bergantung pada gas sebagai pembangkit listrik, sehingga sangat begitu sensitif terhadap persediaan gas tersebut. Dan Singapura sangat begitu tergantung pada ekspor gas alam dari Indonesia. Singapura sendiri adalah tujuan ekspor gas alam terbesar di Indonesia. Dikutip dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari hingga Juli 2021, Indonesia telah mengekspor 1,45 miliar US dollar Amerika atau sekitar 20,43 triliun rupiah. Jumlah ini naik 50,75% dari periode yang sama pada tahun 2020. Jumlah ekspor gas alam ke Singapura setara dengan 40% dari total ekspor gas alam Indonesia. Dan kini Singapura pun terancam gelap gulita. Sekali lagi saya ingin berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, negeri kita tercinta ini tidak terkena dampaknya. Dan andai musibah krisis energi ini melanda Indonesia, pasti Jokowilah yang akan disalahkan. Karena sudah tradisi dari sebagian masyarakat kita, apapun hal buruk yang terjadi pada negeri ini selalu akan menyalahkan presiden. Bahkan istrinya dicopet orang di jalan pun para kadrun pasti menyalahkan Jokowi. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Salam dari rakyat jelata.